Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bila Syafa Azhara dengan akhiran NIM 172. Di sini saya akan mereview buku Psikoterapi Islam dari Bapak Agus Hermawan, SPD IMA. Oke, di sini terdapat 68 halaman ya teman-teman. Baik, kita langsung saja untuk mereview bukunya. Ya, ini bukunya bergambaran cowok dan cewek. Lucu sekali. Kemudian kita buka dulu. Saya nanti akan mereview hanya sampai 5 bab saja. Oke, di sini terdapat bab 1 yakni pengertian fungsi, tujuan, prinsip, metode persamaan dan perbedaan konseling dengan psikoterapi Islam. Jadi konseling Islam itu menurut Hamdan Adzaki bahwa definisi konseling dalam bahasa Inggris adalah konseling yang dikaitkan dengan konsel atau nasihat, anjuran, pembicaraan. Nah, kemudian kita akan masuk pada prinsip konseling Islam. Menurut Adzaki, konseling Islam itu berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan, hukum konselor, akibat konselor menyimpang, sistem konseling Islam, dan juga konselor sejati. Kemudian psikoterapi Islam. Kalau psikoterapi Islam itu yakni berarti terapi yang berkaitan dengan agama Islam atau tekniknya dengan cara spiritualitas menggunakan agama Islam. Jadi teman-teman, ini terdapat objek psikoterapi Islam yakni mental, spiritual, moral, dan juga fisik. Adapun metode-metodenya ada metode ilmiah, metode keyakinan, metode intuisi, dan otoritas. Untuk fungsi dari psikoterapi Islam ini terdapat fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, dan fungsi keperawatan. Oke, kita lanjut pada bab yang kedua, yakni mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Pada bab 2 ini mengatakan bahwa sesuai fitrah keberagamannya, maka manusia dalam kehidupan membutuhkan agama sebagai penenang dan juga way of life. Kenapa? Karena dalam agama kita dapat dituntun dan juga kita dapat membangun diri kita dengan sesuai aturan atau sesuai prinsip agama yang kita punya, sehingga kita tidak kehilangan arah ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada di bab 3, yakni mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Sejarahnya itu sangat panjang ya teman-teman. Ini berasal dari Ibnu Khaldun 733 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. Pelopor pendekatan sosiologis. Kemudian setelah dipelopori ini, erat hubungannya dengan psikoterapi umum, psikoterapi Islam itu. Pada kali ini, gangguan psikis merupakan masalah dalam diri yang berkaitan dengan mental spiritual seseorang yang kadang terabaikan dalam kehidupan. Berarti gangguan psikis itu tidak hanya dari masalah-masalah umum atau diri pribadi ya teman-teman, melainkan juga terdapat dari adanya spiritualitas kita yang menurun. Itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan psikis atau mental. Nah, bentuk dari teknik psikoterapinya yakni terdapat teknik terapi psikoanalisa, terapi perilaku, kognitif perilaku, humanistik, dan elektik atau integratif. Nah, psikoanalisa ini dari kita alam bawah sadar atau masa lalu. Kalau terapi perilaku itu bagaimana kita memodifikasi perilaku tersebut individu menjadi lebih baik secara sistematis dan juga pemodelan. Untuk yang ketiga, teknik terapi kognitif perilaku yaitu mengubah keyakinan maladaptif menjadi adaptif. Untuk yang keempat yakni teori humanistik atau teori yang melihat dari keseluruhan individu atau manusia tersebut. Yang terakhir ada teknik elektik atau integratif, yakni di mana terapis mengkhususkan diri dalam masalah spesifik seperti alkoholisme, disfungsi seksual, dan depresi.
Oke, kita lanjut ke bab 4, yakni mengenai sehat dan sakit dalam Islam. Sehat sendiri adalah suatu kondisi di mana kita berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kondisi ini membuat kita bisa melakukan suatu hal ataupun melakukan sesuatu dengan baik, merefleksikan perhatian dan juga memandang konteks lingkungan internal dan eksternal. Sehat secara mental, yakni sehat pikiran, sehat spiritual, sehat emosional. Kemudian yang kedua ada kesehatan jiwa dalam Islam. Konsep sakit dalam Islam itu meskipun sehat walafiat dalam bahasa Arab sahih dan alfiah, tapi tidak suatu kata pun di dalam Al-Quran menyebutkan as-sihah dan al-titah. Tapi Al-Quran menyebutkan perkenaan syifa, yakni sembuh. Oke. Sembuh yang dimaksud ini adalah bagaimana kita dapat melakukan kegiatan, melakukan spiritualitas dengan baik dan dengan pikiran yang tenang. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima atau bab yang terakhir, yakni manajemen dan prosedur pelayanan konseling dalam terapi Islam. Manajemen sendiri kan bagaimana kita merangkai sesuatu atau urutan kegiatan yang dilakukan oleh konselor ataupun terapis dalam melakukan layanan konseling. Ya, seorang terapis dalam melaksanakan layanan konseling maupun terapis tidak diperbolehkan sembarangan. Jadi ada kode etiknya ya teman-teman. Nah, pada tahap-tahap psikoterapi Islam ini terdapat wawancara, proses terapi, tindakan, dan mengakhiri terapi, di mana sebelumnya sang terapis ini harus membangun raport terhadap klien. Nah, kemudian model-model psikoterapi Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni ada psikoterapi dengan keimanan, ada melalui ibadah, puasa, melalui ibadah haji, sabar, melalui istighfar dan taubat. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini konseling ini dalam psikoterapi ini sangat bagus ya teman-teman. Tentunya saya rekomendasikan untuk kalian selamat membaca karena ini efektif bagi mereka, bagi kalian yang ingin menggunakan terapi dalam metode keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.